Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan, keberkahan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Untuk malam hari ini Mr. Zack akan menceritakan kisah mistis seorang kawan ketika dia mencari nafkah pada malam hari. Oke, ini cerita dari seorang kawan yang saat ini sudah purna tugas, sudah pensiun. Beliau ini bekerja di sebuah instansi, namun karena statusnya sebagai karyawan golongan bawah, maka seorang kawan ini mencari usaha tambahan ketika malam hari. Sebut saja narasumber kita ini sebagai Pak Anton ya. Ini nama samaran. Sekitar tahun 90-an akhir awal 2000 ya, Pak Anton ini bekerja di sebuah instansi. Dan pada waktu itu beliau karena tingkat pendidikannya boleh dibilang rendah, maka bekerja di instansi tersebut sebagai karyawan golongan rendah ya, karena penghasilannya boleh dibilang terbatas, sedangkan kebutuhannya semakin banyak, menyekolahkan anak dan sebagainya. Maka Pak Anton ini kemudian berinisiatif untuk mencari tambahan penghasilan dengan berburu ikan pada malam hari. Nah, kalau digambarkan rumahnya Pak Anton ini dekat dengan sungai. Sungai ini ada di daerah B ya, di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ya, di mana sungai itu nanti akan bertemu dengan aliran dengan laut selatan. Jadi memang kalau bahasa Jawanya kali tempuran ya, ketika aliran sungai akan bergabung dengan muara laut ya, kali tempuran. Karena memang rumahnya di pelosok daerah B tersebut, maka Pak Anton ini kan hafal ya untuk daerah-daerah mana yang sekiranya bisa dipancing atau dicari ikannya ya. Ikan seperti wader, cetol, segala macam itu dijual lumayan untuk tambah-tambah penghasilan. Tapi sebagai orang Jawa, Pak Anton ini juga istilahnya ada yang namanya petong dino ya, menghitung hari supaya ada hari-hari tertentu yang diyakini tidak baik untuk mencari ikan, karena kan memang mencari ikannya ini malam hari gitu. Oke, seperti biasa sebelum kita lebih jauh ke cerita, Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah beratensi, yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada suatu balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon izin di subscribe terlebih dahulu, karena subscribe adalah sebuah kebaikan dan subscribe akan membuat Mr. Zack lebih bersemangat lagi. Oke, kita ke cerita ya. Jadi pagi hari Pak Anton ini bekerja, kemudian sore istirahat sebentar. Nah, kira-kira di atas jam 10 gitu, karena memang istirahat dulu jam 10 sampai dini hari akan mencari ikan gitu. Ketika dapat nanti akan diserahkan ke istrinya untuk dijual ke pembeli gitu, baik dijual secara mentah atau dijual secara matengan. Dan sebagai orang Jawa memang menghitung ada hari-hari atau weton-weton tertentu yang diyakini tidak boleh. Jadi sungai itu sungai besar yang ada di daerah B provinsi DIY, dan itu sungai itu berbatasan langsung dengan laut selatan, jadi tempuran gitu ya. Nah, pada malam kejadian Pak
Anton ini karena terlalu capek gitu ya, terlalu capek dan sampai rumah ini setelah sholat maghrib itu ketiduran dan ketika terbangun itu ngelihat jam di dinding itu sudah mendekati jam 11:30, jadi hampir tengah malam. Biasanya kan mencari ikan jam 10-an gitu ya, paling nanti 2 jam atau ya paling enggak jam 11:30 dini hari itu pulang. Ini karena jam 11:30 kurang itu baru terbangun, kondisi rumah sudah sepi karena anak istri sudah istirahat semua. Nah, karena memikirkan kebutuhan, Pak Anton ini kemudian ngambil alat-alatnya ya. Ada yang namanya kepis untuk tempat ikan, ada bubu untuk jebakan dan sebagainya. Jadi Pak Anton ini mencari ikan dengan cara yang baik lah, tidak nyetrum atau tidak dengan menggunakan potas. Memang hanya menggunakan bubu ditaruh di aliran air ya. Bubu itu semacam fish trap, jebakan ikan. Ketika ikan udah masuk di situ, ikan nggak bisa keluar ya. Terbuat dari anyaman bambu. Bawa bubu, bawa kepis. Jadi Pak Anton ini akan meletakkan bubu di tempat-tempat tertentu yang memang deras airnya ya. Bawa lebih dari 2 bubu itu, bubu kecil ya, bubu kecil taruh 2 bubu gitu, 2 atau 3 bubu, kemudian nanti ditunggu sebentar, nanti sudah dapat ya, bawa pulang. Pada hari itu karena saking terburu-burunya atau bahasa Jawanya gopoh gitu ya, saking gopohnya Pak Anton itu tidak menghitung hari, bahwa pada hari itu adalah hari pasaran yang diyakini oleh penduduk sekitar bahwa itu hari yang tidak boleh untuk berburu ikan ya. Kalau nggak salah pada waktu itu adalah hari Kamis malam Jumat, tapi Jumat Anggoro Kasih, atau kalau menurut Pak Anton itu malam Jumat Legi ya. Mohon maaf kalau salah ya, bisa dikoreksi. Nah, kira-kira jam 11.35 ya itu sudah keluar, bawa kepis, bawa bubu, kemudian bawa rokok dan sebagainya ya. Bawa rokok dan bawa senter, memang seperti bawa tas gitu ya, tas dicangklong isinya rokok, senter, korek, kemudian bawa bubu dan kepis. Oke, begitu di tempat sungai itu kan dekat dengan rumahnya Pak Anton ya. Memang rumah beliau itu di pelosok daerah B di Yogyakarta itu yang dekat dengan sungai. Ketika masang pertama itu kondisi cuaca cerah karena memang bukan musim hujan ya, musim kemarau. Jadi udah menghitung maksudnya menghitung cuaca aman, tidak akan ada hujan atau tidak akan ada cuaca yang buruk seperti pasang naik laut dan sebagainya. Cuman itu yang dihitung, tapi tidak menghitung pasaran weton hari. Bubu pertama dipasang sudah selesai, ditenggelamkan di titik tertentu. Kemudian Pak Anton ini berjalan ke berapa meter dari situ untuk menenggelamkan bubu yang kedua. Nah, ketika menenggelamkan bubu yang kedua ini, tiba-tiba angin itu berhembus dengan kencang ya. Angin berhembus dengan kencang, yang namanya pinggir sungai itu kan banyak pohon-pohon bambu, banyak pohon-pohon yang rimbun itu, sampai bambu itu bergesek-gesekan seperti seperti tertiup angin mau roboh gitu ya. Nah, Pak Anton itu sudah kolonuwun, sudah permisi, sudah baca doa, bahkan sempat mengucap salam dalam bahasa Jawa. Kalau diartikan permisi Mbah gitu ya, saya numpang untuk menjemput rezeki dengan nyari ikan. Tapi angin ini semakin kencang ya, sampai pohon bambu tadi sudah bergesek-gesekan sampai merebah ya, bahasa Jawanya mentiung sampai merebah gitu. Dipikir ini nggak musim hujan, tapi kenapa kok angin itu kencang seperti mau hujan, dan itu pas kebetulan itu ngepasi tanggal tengah bulan itu ya, jadi bulan purnama gitu.
ketika meletakkan bubu kedua itu kan sudah angin kencang. Nah, walaupun dengan perasaan takut gimana kan, tapi karena sebagai tanggung jawab sebagai seorang suami dan seorang bapak, Pak Anton ini lanjut ke bubu yang ketiga untuk ditenggelamkan supaya nanti ikannya terjebak gitu. Ketika berjalan itu kan harus, kalau untuk naruh bubu itu kan harus terjun ke sungai dulu ya, kira-kira ya selutut atau paling tinggi seperut gitu untuk menenggelamkan itu angin semakin kencang ya, dan tiba-tiba itu rembulan itu menjadi seperti lebih terang, dan di Pak Anton ini melihat itu seperti iring-iringan pasukan. Ada pasukan berkuda, kemudian ada orang dengan membawa tombak, kemudian dengan di belakangnya lagi ada abdi-abdi, dan di tengahnya itu ada seperti kereta kencana besar, dan kemudian ada seperti ratu atau orang yang dituakan di atas kereta kuda itu. Nah, Pak Anton ini saking takutnya ini sampai dia sampai nge-freeze gitu ya, karena memang ketika dia di dalam sungai menceburkan sungai, ketika menaruh bubu yang ketiga di hadapan dia yang kira-kira seratusan meter ke laut menuju laut selatan, itu ada rombongan yang memang keluar dari laut untuk menuju ke arah utara. Sungainya membentang dari utara ke selatan kan, ada iring-iringan, bahkan ada di belakangnya ada iring-iringan orang yang memukul alat musik seperti gamelan, tapi gamelan yang seperti portable gitu. Pak Anton ini nggak bisa berkata apa-apa gitu ya, dia cuma bisa nge-freeze bentar. Ketika sudah bisa menguasai keadaan, Pak Anton ini lompat ke darat, langsung lari ke rumah. Jadi segala macam itu ditinggal, segala macam seperti bubu, kepis, korek, rokok itu ditinggal semua ya. Rumahnya ya kurang lebih sekitar 200-an meter dari sungai tersebut. Dia terengah-engah di situ, masuk kamar, dan sampai di rumah itu sempat, karena bikin gaduh, istrinya bangun gitu ya. Ditanya oleh istrinya, Pak Anton ini masih gagap atau masih terkejut gitu. Nah, setelah ditenangkan, kemudian diberi minum dan sebagainya, setelah melihat kalender, memang itu adalah hari Kamis malam Jumat manis ya, Jumat Legi, yang menurut kepercayaan orang setempat tidak boleh mencari ikan karena itu ada rombongan dari Ratu Pantai Selatan akan bergerak menuju ke utara gitu ya. Jadi rombongan lampor atau apa istilahnya untuk orang lokal itu. Jadi Pak Anton ini karena lupa, nggak menghitung hari, ternyata dia bahasanya adalah dia menerjang larangan yang ada di desa tersebut. Setelah tenang besok pagi baru kemudian diambil. Itu pun sudah terang tanah, kira-kira jam 5:30 itu diambil ya. Pengalamannya Pak Anton ketika dia melihat rombongan seperti tentara yang berbaris dari laut selatan menuju ke arah utara. Bisa jadi itu menuju ke Gunung Merapi ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian cerita untuk malam hari ini. Semoga teman-teman terhibur. Sebelum Mr. Zack pendongeng horor undur diri, mungkin apabila teman-teman memiliki kisah-kisah mistis, kisah-kisah seram dan ingin berbagi, silahkan, alamat ada di kolom deskripsi. Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.